Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para peserta Kepala Filsafat Islam STFI Sadra, selamat datang dan selamat bertemu kembali pada seri webinar yang kita selenggarakan setiap Jumat. Jadi ini adalah seminar Jumatan. Jadi kalau dalam masa normal kita Jumatan di masjid-masjid, maka kali ini kita Jumatan di webinar, di seminar. Dan tetap kita berharap bahwa tatap muka kita, pertemuan kita tidak hanya sekedar di alam maya, tapi berharap ke depan kita bisa bertatap muka di alam nyata ya. Nah, walaupun harapan kita cukup besar, tetapi ternyata kondisi belum memungkinkan. Karena itulah kita berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar dan seminat yang setia selalu mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan utama unggulan STFI Sadra, yaitu melakukan pengabdian masyarakat dalam rangka pencerahan pemikiran agar kita sama-sama memiliki sebuah pola pikir, pola tindak, dan pola keyakinan yang betul-betul didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai rasional di dalam rangka mengejawantahkan segala yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, baik dalam bentuk ayat Al-Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Karena itulah selamat datang, terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh seminar dan seminat yang telah hadir dalam majelis yang mulia ini, sebuah majelis ilmu yang tentunya sangat memiliki kedudukan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa aku diutus kepada Rasulullah untuk menyampaikan ilmu dan kebenaran. Karena itulah sekira pertemuan kita, sesi kita, salah satu yang diharapkan oleh Rasulullah sebagai tauladan kita di dalam mengembangkan berbagai nilai-nilai kehidupan. Insya Allah berkat rahmat Allah dan atas syafaat Rasulullah, hari ini kita akan menginjak pada seri ketiga, yaitu tentang bagaimana kedudukan filsafat ya di dalam tradisi pembelajaran yang ada di kita khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Bisa kita pahami bahwa masih ada sebagian masyarakat yang sempat kita alami juga ketika kita bersilaturahmi, berkeliling, bertadabur ke berbagai daerah ketika menyebarkan program Sadra. Itu ada beberapa daerah yang mendengar Sadra dan mendengar program studi filsafat itu masih bukan saja mengertikan dahi, menandakan bahwa itu sebuah program kajian yang cukup berat dan cukup rumit, itu pandangan masyarakat. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa belajar filsafat itu termasuk ilmu yang diharamkan. Jadi masih sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah-daerah pesantren tradisional, masih memandang bahwa filsafat, jangankan filsafat, logika pun itu termasuk salah satu ilmu yang diharamkan. Karena itulah hari ini sangat tepat apabila kita mencoba menilai ya, melihat, mengkaji kembali agar selain kita bisa merasakan manfaat dari kajian ini, juga bisa mendudukan pada posisi yang sebenarnya mengkaji filsafat itu bagaimana kedudukannya. Apakah sama seperti mengkaji, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar akhlak, belajar tauhid, dan sebagainya. Nah, untuk itulah kita mencoba hari ini menghadirkan salah seorang filosof muda kita ya, yang dimiliki STFI Sadra, yaitu Ammar Fauzi, Ustadz Ammar Fauzi PhD, yang seluruh studinya dari S1 dan sampai S3 beliau tempuh di Al-Mustafa International University Iran. Beliau berhasil menyelesaikan studi S1 sampai S3 di pusat kajian filsafat Islam yang cukup berpengaruh di abad kekinian itu. Nah, beliau dilahirkan di Purwakarta ya. Beliau adalah asli kelahiran Purwakarta yang dikaruniai
dua putra dan istri, satu orang istri, di dalam mengembangkan berbagai kajiannya, dan beliau ini adalah dosen tetap STFI Sadra. Yang kedua juga beliau adalah wakil ketua bidang riset dan kerjasama. Karena itulah sangat layak kalau materi kali ini disampaikan oleh Ustadz Amar Fauzi PhD yang betul-betul pakar di bidangnya. Selain bidang filsafat juga metode pembelajaran filsafat bagaimana ada kedudukannya. Karena itulah baik untuk memanfaatkan itu dengan baik. Sementara saya sapa dulu Ustadz Amar, bagaimana, sudah siap? Ustadz Amar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik para Zuminat dan Zuminat, karena setelah hadir di tengah-tengah kita, pemateri utama kali ini yang cukup menguasai bidang kajian filsafat dan berbagai kegiatan pengembangan filsafat di Indonesia, baik mulai dari anak-anak usia dini ya, PAUD, sampai kepada anak-anak usia lansia ya, dari generasi milenial sama generasi kolonial. Karena itulah kita sangat terima kasih kehadiran beliau. Karena itulah untuk mempermudah, memperlancar dan keberkahan acara ini, baik sama-sama kita membuka acara ini agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat melalui penyampaian Ustadz Amar, dan juga mendapatkan berkah terutama pemahaman kita atas berbagai ilmu yang disampaikannya. Karena itulah mari kita sama-sama memusatkan diri, fokus, serta terpusat pada kajian ini. Dan untuk itu kita sama-sama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum dipersilakan, kami perlu sampaikan bahwa insya Allah Ustadz Amar Fauzi PhD akan menyampaikan tema tentang hukum belajar filsafat dari haram sampai wajib. Itu mudah-mudahan 1 jam cukup, dan kemudian kita sisanya 30 menit kita gunakan untuk kolaborasi, kemudian eksplorasi dan berbagai masalah yang kita temukan. Dan mohon izin untuk para Zuminat selama penyampaian materi agar mood ya, agar bisa kita fokus ke dalam. Ustadz Amar, kami persilahkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan sekolah Islam yang non-reguler ya, alhamdulillah kita bisa memulai kembali di situasi yang tidak normal ini. Ini adalah sesi ketiga yang dibebankan kepada saya. Mudah-mudahan bisa memenuhi amanat ini. Hukum belajar filsafat, satu tema yang saya kira tidak asing lagi, apalagi belakangan ini. Dan tentu saja itu bukan yang terakhir. Pada beberapa tahun belakangan ya, kita juga masih saja mendengar hal-hal yang menjadi kegaduhan di sebagian lapisan masyarakat. Karena itu pula pada tahun 2018 bersama Lakpesdam kita melakukan penelitian singkat untuk meninjau bagaimana pembelajaran filsafat misalnya di tradisi pesantren ya. Maka kita memulainya dari penelitian seputar pembelajaran mantik atau logika di lingkungan pesantren ya. Dan hasilnya cukup signifikan, di mana sepintas saja kita meninjau pembelajaran mantik sebagai prasyarat untuk mempelajari filsafat pada umumnya. Di tingkat Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kita temukan bagaimana
sejauh ini logika digeluti dan menjadi bagian kurikulum dalam pesantren-pesantren di Jawa Barat. Sementara di Jawa Tengah, mereka lebih menekankan ke usul fikih. Di Jawa Timur, sepertinya ada kecenderungan untuk menggabungkan kedua-duanya, baik mantik ataupun logika ya, ataupun usul fikih. Dan tentu saja usul fikih juga tidak terlalu jauh dengan mantik atau logika dari sisi bahwa usul fikih itu sesungguhnya logika. Hanya saja logika secara khusus, logika yang berkaitan dengan berpikir tekstual. Bagaimana kita membaca teks, maka perlu logikanya. Nah, logikanya itu ada di usul fikih. Sementara logika yang kita kenal dan di kalangan pesantren ataupun di lingkungan akademisi, khususnya pada tingkatan S1 ya, strata 1, yaitu mantik Aristotelian yang merumuskan kaidah-kaidah bagaimana kita berpikir, tidak hanya dengan teks, tapi apa saja yang menjadi objek pemikiran kita. Logika akan memfasilitasi kita untuk akan melayani kita untuk bagaimana kita berpikir secara utuh dan tidak terjebak dalam kesalahan. Nah, ini keadaan di pesantren ya. Tentu saja keadaan di perguruan tinggi juga perlu ditinjau ya. Dan saya kira mungkin salah satu mata kuliah yang permanen di perguruan-perguruan tinggi Islam adalah mantik itu sendiri. Kami di STFI Sadra yang membawa nama filsafat Islam sesuai dengan tradisinya, tentu saja suka atau tidak mau kita akan meletakkan logika sebagai prasyarat untuk belajar filsafat, mengajarkan filsafat, dan turunannya termasuk ke dalam prodi Al-Quran. Nah, mari kita memulai dari Bismillahirrahmanirrahim untuk memastikan bahwa kita juga beriman dengan teks yang paling badihi ya, yang paling jelas diterima oleh semua kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan mengacu kepada satu surat yang di surat As-Saba, surat ke-34 ayat ke-24. Saya mengutip surat As-Saba, surat ke-34 ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Terjemahannya kurang lebih demikian, katakanlah siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi. Katakanlah dialah Allah. Lalu selanjutnya, dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Bisa diperhatikan di dalam ayat ini ada dua ya, satu kalimat tanya, yang kedua ada jawabannya Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuka peluang kepada Nabi Muhammad untuk duduk sejajar dengan lawan bicara yang saat itu kaum Quraisy, atau dalam sebagian tafsir yaitu orang Yahudi, bahwa bagaimana kami yaitu Nabi Muhammad bersama engkau orang-orang musyrik pasti berada. Jadi bukan mungkin, la'ala sudah pasti berada di atas kebenaran, atau kata atau menunjukkan bahwa kami atau engkau tidak bisa kedua-duanya benar. Hanya pilihan satu di antara keduanya, dan karena itu pula bagi Al-Quran sangat penting ketika berbicara tentang kebenaran dan kesesatan. Ini terkait dengan ayat Al-Quran dan bagaimana ayat Al-Quran membukanya dengan kalimat tanya. Dan inilah yang akan menjadi penekanan kita selanjutnya, bertanya untuk kemudian kita menempatkan terlebih dahulu dalam proses
melakukan penelitian, upaya memastikan posisi kita berada di atas kebenaran ataukah di atas kesesatan, yaitu dengan menempatkan kita tidak di atas klaim benar atau klaim salah. Menempatkan orang lain sudah pasti sesat, itu akan menjadi penghambat kita untuk memulai penelitian. Nabi pun menempatkan dirinya sama sejajar dengan lawan bicara, yaitu kaum Quraisy, kaum musyrikin, dalam rangka memastikan masing-masing posisi masing-masing apakah berada dalam kebenaran atau berada dalam kesesatan. Maka kalau kita tinjau persoalan ini, sekali lagi mungkin perlu saya catat, kalaupun sampai akhir saya tidak berhasil memberikan kejelasan tentang hukum belajar filsafat, minimal bisa saya berupaya untuk mendudukkan persoalannya supaya jernih, tinggal kawan-kawan menindaklanjuti lebih lanjut ya. Jadi akan menjadi keberuntungan saya kira kalau kita keluar dari Zoom ini dengan membawa masalah daripada membawa solusi ya. Kalau solusi entar saya khawatir malah solusi itu jadi dogma, tapi kalau membawa masalah atau membawa pertanyaan, maka masih ada cara kita untuk pertama-tama boleh jadi tidak puas, dan karena itu pula yang kedua kita melakukan penelitian langsung. Nah, persoalan ini sejauh kaitannya dengan tradisi Islam di kalangan kaum muslimin, kita akan mengukur radiasi masalahnya itu apa saja. Maka di slide berikutnya bisa dilihat, saya menulisnya radiasi masalah ya, radiusnya sejauh mana. Dimensinya apa saja terkait dengan halal haramnya filsafat. Artinya halal haramnya belajar filsafat. Dari sisi objek ataupun dari sisi subjek ataupun dari sisi metode. Dari sisi objek, maka pertanyaannya apakah filsafat itu haram ataukah tidak? Yang kita persoalkan yaitu filsafatnya. Mungkin akan diurai lagi, ini haram ini biasanya kaitannya dengan perilaku ya, perbuatan. Kalau dengan sesuatu ya najis gitu. Tapi hubungannya dengan manusia berarti hubungan belajar, hubungan menelaah, hubungan mempelajari. Nah, mempelajari, menelaah, belajar itu tindakan. Apakah tindakan ini haram ataukah halal atau bahkan wajib ataukah tidak? Ini persoalan kaitannya dengan objek. Yang kedua tentang subjek. Sebagaimana objek tadi menjadi persoalan genting yang terus juga ya secara laten akan kembali muncul dan berikutnya juga akan muncul. Dan tentu saja ketika ada kesimpulan haram, maka kita tidak punya peluang untuk mempelajari, dipelajari, bahkan masuk ke kurikulum. Karena tidak ada nilai legitimasinya. Nah, terkait dengan subjek pun demikian ya. Persoalannya yaitu apakah filosof itu beriman atau tidak. Jadi kalau orang sudah belajar filsafat, kemudian dia pengajar filsafat, menguasai filsafat, apakah dia terancam dengan hukuman tidak beriman lagi? Atau secara lebih definitif menjadi kafir? Apakah belajar filsafat atau mahasiswa-mahasiswa yang memilih prodi filsafat itu dalam rangka menjadi kafir ataukah tidak? Nah, ini kan persoalan sekali lagi bagian dari radiasi masalah. Dari sisi subjek, dari sisi objek, dari sisi metode, di mana filsafat menggunakan akal budi, maka ada persoalan yang juga klasik, lebih klasik dari dua yang sebelumnya, yaitu apakah akal dan wahyu kontradiktif ataukah tidak? Jika kita mengurut generasi filosof, maka yang pertama kali bisa kita kenal yaitu Abu Ya'qub Al-Kindi. Yang kemudian nama besar lain muncul seperti Abu Nasr Farabi, lalu Ibnu Sina dan lain sebagainya. Sejak awal kali filsafat dikenalkan melalui Baitul Hikmah ya, atau bahkan sebelumnya oleh Bitrik, seorang Yahudi,
yang melayani dinasti Islam saat itu, dinasti Abbasiyah saat itu, bagaimana dia berkontribusi juga untuk mengembangkan filsafat, dan tidak lama kemudian dalam hitungan puluhan tahun saja Al-Kindi sebagai editor utama di Baitul Hikmah, produk-produk bukunya menjadi buku ajar di lingkungan istana. Dan persoalan yang beliau hadapi yaitu hubungan antara filsafat dan agama, atau hubungan antara produk akal dan produk wahyu, ya. Pemahaman akal dan pemahaman wahyu, apakah kontradiktif ataukah tidak. Jadi sejak kali filsafat dikenal di dunia Islam, persoalan ini terus menyertai, dan sampai sekarang juga demikian, masih ada di kalangan-kalangan tertentu yang percaya bahwa wahyu berkontradiksi dengan akal. Silakan saja menengok ke sebagian negeri, sebagian kota di luar negeri saja masih ada, ya. Di negeri Irak misalnya, yang bertetanggaan dengan Iran, di mana Iran dengan tradisi filsafat dan tasawufnya cukup kuat, mentradisi di sana, sementara filsafat termasuk tasawuf tidak berkembang di Irak. Salah satu alasannya karena persoalan-persoalan ini, ya, akal dan wahyu tidak harmoni, secara subjek filosof cenderung menjadi kafir, kemudian filsafat juga diharamkan. Ini opini-opini yang berkembang sehingga menghambat keberadaan filsafat, apalagi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari latar belakangnya, filsafat sendiri bisa dilihat di slide berikutnya. Bila kita mengurut hingga, ya, dalam tradisi Islam, ya, ke generasi awal Islam, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat, tentu akan kita temukan, sekalipun akan sulit sekali, atau entah mustahil atau tidak, tapi sulitlah untuk menemukan kaidah-kaidah filsafat yang dirumuskan oleh Nabi ataupun oleh sahabat. Tapi ada sebagian pada momen-momen tertentu, bagaimana Nabi Muhammad bersikap layaknya seorang filsuf, sebagaimana yang direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu di surat 34 ayat ke-24. Nabi, sekalipun beliau sebagai seorang nabi yang menyaksikan hakikat dengan segenap wujudnya, diturunkan oleh sumber keberadaan dan sumber kebenaran, tetapi dalam kerangka diskusi memastikan kebenarannya dan membuktikan kesesatan lawannya, beliau menempatkan pertama-tama layaknya seorang filosof, yaitu tidak menempatkan dirinya sudah benar-benar benar, dan lalu menempatkan lawan bicaranya, kaum Quraisy atau Nasrani atau Yahudi, benar-benar salah. Beliau menempatkannya aku atau engkau berada dalam kebenaran atau berada dalam kesesatan. Nah, yang tampak dari persoalan-persoalan filosofis kita temukan banyak dari sahabat Nabi yang paling pandai, ya. Oleh kalangan filosof sendiri disebut sebagai Failusuful Hakimul Arab. Kata-kata dari Suhrawardi menyinggung Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai filosof Arab. Banyak, saya kira bisa kita temukan agak mudah pernyataan-pernyataan beliau yang bermuatan filosofis. Saya hanya akan menceritakan satu pengalaman beliau ketika akan memulai peperangan, tepatnya Perang Jamal. Pasukan sudah siap bertempur, sementara musuh sudah memulai pertempuran, tapi belum dibalas, ya. Jadi sudah ada
senjata yang dilepaskan ke pasukan Sayyidina Ali, tiba-tiba ada seseorang tua yang ingin menanyakan kepada Sayyidina Ali dengan suara yang cukup lantang. Orang tua itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ataqulu annallaha wahid?" Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau betul-betul percaya bahwa Tuhan itu satu? Kondisinya tidak memungkinkan untuk membahas persoalan keesaan Tuhan, sehingga banyak reaksi dari pasukan serdadu yang lantas memprotes orang ini, bahkan sebagian mengurumuni untuk memisahkan dari pasukan. Hal ini terdengar oleh Sayyidina Ali, lalu meminta kepada pasukan agar membiarkan dia untuk menjumpai beliau. Sebagian pasukan memprotes, "Wahai Amirul Mukminin, ini akan mengacaukan barisan pertempuran kita." Tapi unik sekali, Sayyidina Ali mengatakan, "Fa innal ladzi yuriduhu ma nuriduhu minal qaum." Ketahuilah bahwa yang diinginkan Bapak tua ini adalah sama persis yang kita inginkan dari musuh kita, yaitu persoalan tauhid, jelas, karena yang dibicarakan yaitu pertanyaan dari orang tua tadi, apakah Tuhan itu satu ataukah tidak. Maka Sayyidina Ali meminta dia untuk mengulang lagi pertanyaannya, dan ini terekam dalam buku Nahjul Balaghah, bisa dilihat di sana, dan bagaimana Sayyidina Ali mengurai pengertian keesaan di sini menjadi 4, 2 benar, 2 penafsiran dari keesaan itu salah. Nah, saya tidak akan masuk bagaimana penjelasan Sayyidina Ali, bisa mungkin di lain waktu, dan kawan-kawan juga bisa merujuk karya Nahjul Balaghah yang sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Ini terkait dengan pertanyaan filosofis yang pada masa sahabat dan kecenderungan mental berfilsafat sudah ada sejak zaman Nabi dan zaman sahabat. Sekalipun mungkin tidak begitu mencolok ya, tapi saya hanya mengatakan sudah ada. Entah adanya itu begitu menonjol atau tidak, intinya ada ya. Perbincangan, perdebatan, pertanyaan filosofis. Yang kedua, pertukaran budaya dan peradaban. Yang saya maksud di sini yaitu bagaimana tradisi Islam menjadi kaya peradaban dan kebudayaannya ketika mengalami kontak intelektual dengan tradisi-tradisi di luar Islam, baik dengan tradisi Persia ataupun tradisi Yunani ya, bahkan tradisi Hindustan. Sanskerta, kita kenal nama Ibnul Muqaffa, yang dia juga menjadi korban dari penuduhan ya, sehingga tidak sedikit juga dia diserang, bahkan dijatuhkan dengan pengkafiran ya, dan penyesatan. Salah satu karyanya adalah Kalilah wa Dimnah, satu karya sastra yang berasal dari India, kemudian beliau menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Ini salah satu contoh dari pertukaran budaya dari berbagai banyak tradisi. Islam sangat terbuka, dan contoh konkret dari kehadiran dan keterbukaan pertukaran budaya dan peradaban Islam dengan tradisi-tradisi luar, yaitu kehadiran filsafat yang juga dilakukan bukan hanya oleh kaum muslimin, bukan hanya oleh intervensi kekuasaan, bukan hanya oleh para elit-elit ilmu pengetahuan muslimin, tetapi juga dikontribusi oleh para sarjanawan di luar Islam. Bitrik yang saya sebutkan, Al-Bitrik, atau Yohana bin Yunus, atau Hunain bin Ishaq, anaknya juga Ishaq bin Hunain, dan masih banyak nama-nama lain
yang menjadi penerjemah untuk karya-karya dari tradisi luar, utamanya filsafat, masuk ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa Arab, dan bagaimana mereka berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan kaum muslimin seperti Al-Kindi yang memeriksa, kemudian menyelia dan mengedit tuntas hasil-hasil terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang para ilmuwan-ilmuwan penerjemah Yahudi atau Kristen itu, ya, oleh Nasrani. Tentu pada tahapan berikutnya terjadi perdebatan filosofis yang tajam, ya, dan itu berlanjut sampai berabad-abad lamanya. Kita mengenal nama yang paling tersohor yaitu dari Imam Ghazali dengan karya beliau yaitu Tahafutul Falasifah, ya, satu perdebatan filosofis yang betul-betul filosofis. Sekalipun Imam Ghazali berangkat dari motif teologis, tetapi perdebatan berlangsung berupa buku, respon kritik tajam beliau terhadap filosof-filosof muslim, utamanya Al-Farabi dan Ibnu Sina, dan bagaimana pada abad berikutnya Ibnu Rushd, Abdul Walid Ibnu Rushd menulis karya untuk menjawab kritik yang dilancarkan oleh Imam Ghazali. Perdebatan-perdebatan akan mudah kita temukan dalam tradisi Islam, utamanya pada abad keemasan, ya. Itu abad ke-3 sampai abad ke-6. Nah, karena itu pula akan kita temukan juga persaingan ilmuwan di kalangan kaum muslimin. Cukup ketat persaingan ini, bahkan di kalangan para filosof sendiri. Kita kenal bagaimana tradisi dan peradaban Islam tumbuh di dua negeri, satu di timur, satu di barat, ya. Di timur pusatnya ada di Baghdad, sementara di barat yaitu di Andalusia, pusatnya di Cordoba. Masing-masing melahirkan filosof dengan kecenderungan yang khas, ya. Bagaimana filosof-filosof di timur, karena dengan nama ketimurannya yaitu Isyraq dan Syarq, lebih cenderung ke arah tasawuf, sementara filosof di barat lebih cenderung corak ke Aristoteliannya lebih kuat, ya. Menjaga tradisi Aristotelian yang utamanya dipelopori oleh atau tokoh utamanya adalah Ibnu Rushd sendiri. Dan tentu persaingan ini dipicu juga oleh kekuasaan, di mana kita kenal di Baghdad dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Pada saat yang sama di belahan barat masih dikuasai oleh dinasti Umayyah. Ketika masuknya Abdullah si elang Arab, itu yang dikenal dengan si elang Arab, Abdurrahman yang menjadi penguasa di Andalusia. Dan mereka, dua kekuasaan ini, bayangkan, punya fokus yang sama untuk mengembangkan peradaban masing-masing melalui ilmu pengetahuan. Jadi ada dua pusat perpustakaan, dua pusat ilmu pengetahuan, fikih, ya, hukum Islam berkembang di kedua-duanya. Permusikan bahkan demikian. Jadi bisa kita lihat teologinya pun juga bisa kita temukan, dan di antara keduanya ada persinggungan, ada interaksi, ada pertukaran, dan karena itu pula ada persaingan antara ilmuwan di barat dan di timur Islam. Ibnu Rushd pernah diminta oleh salah satu saudara dari sultan yang akan segera lengser karena sudah sakit-sakitan, maka si saudara ini akan mempersiapkan dirinya untuk lebih siap dari saudara-saudaranya yang lain untuk menggantikan kakaknya. Dia meminta kepada filosof untuk menyiapkan satu bahan buku panduan bagaimana memerintah. Dibayangkan zaman itu penguasa merujuknya kepada filosof dan meminta kepada filosof bukan mencipta opini, ya, tetapi bagaimana bisa menghasilkan satu karya yang bisa menuntun dia. Maka Ibnu Rushd yang
sangat percaya pada filsafat Aristoteles, dan dia bersumpah tidak akan membuat karya baru selain hanya untuk mengomentari dan menjelaskan filsafat Aristoteles, karena keyakinannya filsafat sudah tuntas dan logika sudah tuntas di tangan Aristoteles. Terkait dengan pengelolaan negara dan politik kemasyarakatan, beliau pun akan merujuk kepada pemikiran Aristoteles. Yang saat itu beliau sudah tahu bahwa karyanya, karya Aristoteles adalah politik. Namun beliau tidak temukan, maka secara terpaksa beliau memilih Republik karya Platon, ya, yang justru tidak yang berseberangan secara filosofis dengan Platon, karena memang perbedaan antara Platon dan Aristoteles. Belakangan baru beliau tahu bahwa ada karya terjemahan, ya, terjemahan berbahasa Arab. Jadi di timur sudah ada terjemahan itu, hanya tidak sampai ke barat Islam, yaitu di Cordoba. Saya kira saya menganjurkan kepada kawan-kawan untuk membaca sejarah Cordoba, sejarah Islam di barat, ya, saat itu mulai dari perebutan sampai kejatuhannya, dan bagaimana mereka cintanya kepada ilmu, ya, disebutkan bagaimana seorang yang meninggal, ulama yang meninggal atau ilmuwan yang meninggal di satu tempat di luar dari Cordoba, mereka akan membawa karya-karyanya itu untuk dibawa ke Cordoba, karena di sanalah akan kita temukan pembeli-pembeli yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Tapi juga catatan-catatan kelam bisa kita temukan di dua belah peradaban Islam, baik di Baghdad maupun di Cordoba. Bahkan misalnya Ibnu Maimun, termasuk Ibnu Rus sendiri sempat terasingkan keluar dari negerinya. Ibnu Maimun seorang Yahudi entah Muslim, pada akhirnya masih diperdebatkan, dia harus keluar karena ditekan oleh kekuasaan saat itu, keluar dari Cordoba, dia pergi ke Murcia, dan di Murcia dia berjumpa dengan Ibnu Rus, dan dari Ibnu Maimun lah Ibnu Rus belajar filsafat, belajar logika. Jadi bayangkan, umat Islam sangat terbuka bahkan untuk belajar pada orang Yahudi. Kita kenal nama Abu Hayyan At-Tauhidi, seorang filosof, seorang sufi. Kita kenal namanya Abu Yaqub As-Sajistani dengan karya filsafatnya Sawanul Hikmah. Dua orang filosof yang bertradisi satu berfikih Imam Hanafi, yaitu Sajistani Imam Hanafi, ya, fikihnya. Sementara Abu Hayyan Tauhidi bermazhab fikih Imam Syafi'i, walaupun teologinya Abu Hayyan Tauhidi Mu'tazilah, ya. Tapi dalam filsafat dan logika, kedua-duanya belajar pada seorang filosof dan logikawan Yahudi bernama Abu Zakaria Yahya bin Adi. Ya, Mas Adi ada di sini nih. Nah, ini terkait dengan, ya, perdebatan filosofis, persaingan, lalu pengerasan terjadi, ya, ekstremisme ini. Yang saya maksudkan pengerasan di sini bukan dari kalangan luar filosof saja dengan fatwa-fatwanya yang akan kita singgung, tapi juga ekstremisme ini juga terjadi di lingkungan sebagian filosof, ya. Ekstremisme bahkan dilakukan oleh murid-murid filosof, tapi utamanya para filosof-filosof besar yang mereka menjadi bapak pencetus aliran filsafat seperti Farabi, seperti Ibnu Sina, seperti Bahmaniyar, kemudian Suhrawardi, lalu Mulla Sadro, dan sampai belakangan ini, sejauh ini saya tidak menemukan kecenderungan pengerasan sikap dan ekstremisme. Selain mungkin dari sebagian kata-kata dari Ibnu Sina, ya, ketika beliau berbicara tentang logika, bahwa aku tidak akan lagi melakukan sesuatu yang baru dengan logika karena semuanya sudah dituntaskan oleh Aristoteles, mirip seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rus. Tapi bila kita mengamati lebih langsung pada karya-karya logika Ibnu Sina, justru kita akan temukan terobosan-terobosan baru, ya, dari Ibnu Sina sendiri. Jadi seolah-olah secara praktis Ibnu Sina justru menggugat pernyataannya sendiri. Ada hal-hal baru yang dilakukan oleh Ibnu Sina
dalam mengembangkan logika Aristotelian. Dan pengerasan ini tampak kalau di Islam Barat itu kita akan temukan pada Ibnu Rushd, yang dia mengatakan terkait Aristoteles adalah akal yang berjalan. Jadi kalau kita ingin tahu akal itu apa, maka Ibnu Rushd akan mendefinisikannya pada satu sosok. Akal sebagai simbol kebenaran mutlak. Kalau dia hidup dan bisa berjalan, bisa bernapas, bisa bercakap-cakap, maka sosok itu adalah Aristoteles. Nah, ini kecenderungan ekstremisme yang tentu saja akan memprovokasi kalangan-kalangan di luar filsafat juga untuk mereaksi keras. Dan tentu saja akan kita lihat bagaimana terjadi penyimpangan-penyimpangan di kalangan para filosof sendiri. Jadi kalau kita baca karya-karya Imam Ghazali, bagaimana di pembukaan Tahafutul Falasifah, beliau melaporkan kekhawatiran beliau terhadap imannya kaum muslimin yang mengarah kepada penyimpangan akibat perlakuan perilaku dan pendirian para filosof. Ya, kita kenal ya bagaimana pada tahapan berikutnya kita akan, maksudnya di slide berikutnya, masih belum ya saya kira, di penyimpangan itu juga bukan tanpa alasan. Imam Ghazali tidak dalam rangka memfitnah para filosof. Dia melihat secara nyata bahwa sebagai hakim agung yang tidak ada lagi di atasnya hakim, ya, yang mengurusi persoalan-persoalan hukum di pusat pemerintahan Islam Timur, dia punya tanggung jawab untuk melindungi keimanan masyarakat. Karena ada penyimpangan-penyimpangan dan gejala-gejala ke arah kekufuran dan bid'ah, maka tentu harus dia tangani. Yang paling urgen yaitu penyimpangan pemikiran yang beliau identifikasi datang dari kalangan para filosof. Nah, ini saya kira ya perlu juga jujur bahwa memang ada penyimpangan di sebagian para pelajar-pelajar, pemerhati filsafat, ya. Tapi apakah ada reaksi yang buruk itu juga karena analisa yang tepat atau tidak, perlu kita lihat selanjutnya. Pada ini ada poin di bawahnya, pemfitnahan, stigmatisasi, dan kriminalisasi terhadap filosof, lalu sampai pada penindakan yang berupa persekusi sampai eksekusi terhadap filosof akan kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Nah, yaitu terkait dengan reaksi. Nah, bagaimana reaksi kalangan-kalangan di luar filosof ya, di luar filsafat, dari luar keluarga filsafat. Pertama, stigmatisasi itu dilakukan oleh sebagian kalangan, entah dari kaum mutakallim, ya, kalangan teologi muslim, atau dari kalangan ahli hadis. Nanti saya akan petakan peta konflik kaitannya dengan filsafat di peradaban keilmuan keislaman. Stigmatisasi yang kita kenal pertama, al-adriyah. Al-adriyah itu semacam agnostisisme. Memang umumnya agnostisisme itu dilekatkan pada orang yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia tidak mengingkari, tidak memastikan ketiadaannya, tapi dia juga tidak bisa memastikan keberadaannya. Kaitannya dengan filsafat, la adriyah ini tepat kalau dipadankan dengan skeptisisme. Nah, ada kecenderungan-kecenderungan di sebagian para filosof yang mengarah ke skeptisisme sehingga meragukan segala hal, termasuk meragukan keimanan, ya, meragukan Nabi, meragukan kitab suci, meragukan otentisitas Quran, meragukan bahkan keberadaan Tuhan. Nah, ini adalah adriyah. Jadi sebagian stigmatisasi itu ada benarnya ya, walaupun tidak sepenuhnya benar. Stigma lain yang dilekatkan yaitu taktil. Tadi Bapak Ahmad Jubaili menyebutkan disertasi saya, judulnya juga taktil ya. Dan ketika diuji, justru juga banyak yang menyoroti tim penguji itu karena istilah taktil yang tetap saya gunakan, walaupun sudah direkomendasi untuk
direvisi, tetapi saya gunakan bahasa Inggris yaitu agnoseologi, bukan agnostisisme dalam tasawuf. Nah, di stigmatisasi ini filosof juga disebut ahlu ta'til. Yang ta'til ini yaitu orang yang tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Jadi dalam deskripsinya Ibnu Arabi, ta'til ini lebih kejam, lebih keji daripada musyrik. Itu kedudukannya seperti itu. Dan di kalangan ilmuwan, ta'til aromanya sedemikian menyengat bau sehingga memang dihindari, tidak ingin disebut mu'attilah atau ahli ta'til. Ada lagi kadang-kadang filosof disebut dengan ahlun an-nufat, ya, mazhabun nufat, mazhab yang biasa menegasikan segala sesuatu, menegasikan Tuhan dari sifatnya, menegasikan apa saja, ya. An-nufat itu dalam terkait dengan sifat-sifat Tuhan. Nah, ada jadi lalu disebut juga misalnya pengikut Aristoteles yang kafir. Nah, itu juga ada embelan-embelan gitu ya. Jadi stigmatisasi ini yang terus memojokkan keluarga filosof secara umum. Kriminalisasi juga dilakukan ya. Kita temukan bagaimana yang paling ternista, terdampak cukup sangat dalam sejarah dirugikan martabat dan harga dirinya adalah Ibnu Sina, karena kriminalisasi dari sebagian orang yang kadang-kadang disebutkan dalam riwayatnya bahwa beliau untuk tetap bisa mengkaji filsafat, maka beliau menghilangkan rasa kantuknya dengan meminum arak. Lalu kemudian disebutkan bahwa beliau suka berhubungan dengan perempuan. Nah, ini saya kira perlu ditinjau ulang ya, karena cara-cara seperti ini juga sudah biasa dilakukan pada saat itu untuk menjatuhkan lawan dengan mengkriminalisasi. Bahkan sebagian membuat-buat hadis, ya, hadis maudhu untuk menjatuhkan dalam persaingan antar mazhab, ya, entah itu mazhab antar mazhab fikih atau mazhab kalam, ya. Itu catatan-catatan kelam ya. Dan kriminalisasi juga betul-betul dialami oleh sebagian filosof ya. Dan Ibnu Sina saya kira perlu saya lakukan pembelaan mungkin sekarang ini ya. Itu laporan yang saya kira tidak bisa kita pastikan bahwa itu benar-benar tidak berlaku, tidak terjadi pada Ibnu Sina, tetapi saya kira perlu diperhatikan pula catatan-catatan lain terkait dengan pribadi Ibnu Sina yang tumbuh dari keluarga muslim yang taat. Yang kedua, tumbuh sejak dini, pada usia belasan tahun, tidak sampai balik dia sudah hafal Al-Quran. Yang ketiga, dia menguasai fikih. Jangan keliru ya, mungkin pada saatnya kita akan bicara tentang fikih Ibnu Sina. Jadi punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan bekerja hidup berdasarkan dalam koridor hukum-hukum agama. Yang ketiga, dia siap bahkan menanggalkan filsafatnya demi hukum agama, demi doktrin agama, sebagaimana yang dia alami pada saat dia berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Apakah manusia akan dihidupkan lagi dengan raga dan ruhnya, atau hanya ruhnya saja? Dalam penelitian dia, sejauh filsafat menuntun dia, disimpulkan bahwa manusia hanya mungkin dibangkitkan kembali setelah kematiannya hanya dengan ruhnya saja. Lalu dia mengatakan, karena doktrin Quran menyatakan bahwa kita akan dibangkitkan kembali dengan ruh dan raga, maka aku percaya bahwa kita akan dibangkitkan dengan ruh dan raga. Nah, ini komitmen Ibnu Sina ya terkait dengan agama. Lain lagi saya kira perlu ditambahkan bagaimana beliau dilaporkan oleh muridnya sendiri setiap kali menemukan persoalan filosofis. Kita tahu persoalan filosofis itu bukan persoalan sandang pangan atau kesehatan ya, yang besok harus kita penuhi, besok harus kita peroleh. Persoalan filosofis kalaupun tidak dipecahkan tidak akan mengganggu ya,
Satu, persoalan filsafat tidak akan mengganggu kehidupan jangka pendek kita. Tetapi bagaimana Ibnu Sina ketika dia mendapatkan persoalan filosofis yang tidak bisa dia pecahkan, maka dia pergi mengambil wudhu, kemudian dia sholat dan menghadap kepada Allah, meminta supaya diberikan pemecahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, yang dimana dia dalam menangani satu masalah dengan dia melaksanakan hukum yang sunnah, yaitu melaksanakan sholat hajat, dengan ringannya dia lakukan, tentu untuk meninggalkan hal yang haram lebih mudah lagi. Jadi saya kira perlu ditinjau ulang lagi, kemungkinan Ibnu Sina lebih komit pada agama itu lebih besar. Ya. Saya tidak menafikan, ya, itu boleh jadi terjadi. Tapi lebih kecil peristiwa itu terjadi melihat kemungkinan besarnya Ibnu Sina pada dalam komitmen dia terhadap agama. Ini terkait dengan kriminalisasi, ya. Bagaimana juga Mullah Sadra dikriminalisasi sampai sekarang juga begitu, karyanya bisa kita lihat sebagai orang masih mendengungkan bahwa Mullah Sadra mengajarkan apa itu kalau ke anak kecil itu namanya, ya, jadi objek, ya, itu sesuatu yang keji sekali yang dinisbatkan kepada Mullah Sadra. Berapa nih? Masih 5. Ya, ada lagi distorsi karya dan pemikiran, ya, distorsi karya itu beberapa karya bahkan dipotong-potong, ya, dari Ibnu Sina, dari Suhrawardi, apalagi dari Mullah Sadra, ya, sehingga terlihat kurang. Dan itu bukan hanya di filsafat, di sejarah juga demikian. Tarikh Tobari belakangan kita tidak temukan terkait dengan beberapa catatan di era Khulafaur Rasyidin. Lalu pemikiran juga begitu, ya. Kata-kata misalnya yang belakangan itu, bagaimana orang mengharamkan ilmu filsafat dengan mendistorsi, mengganti kata yang asalnya kalam, dibuat oleh si pembuat flyer itu dengan filsafat, seolah-olah Imam Syafi'i mengharamkan filsafat atau membenci filsafat, padahal beliau tidak membenci filsafat. Yang beliau singgung terkait dengan kalam, yaitu teologi Islam. Yang ketiga, kesalahpahaman dalam memahami filsafat, ya, saya kira mungkin juga yang paling bisa kita lihat lagi secara lebih mencolok, yaitu di Tahafutul Falasifah. Beberapa persoalan bisa ditinjau bagaimana Imam Ghazali, sekalipun beliau sudah mengawali dengan menulis Maqasidul Falasifah, maksud-maksud para filosof, sebelum kemudian beliau mengkritiknya. Meski demikian, ada beberapa tempat yang tampaknya beliau salah paham terkait dengan kesimpulan-kesimpulan Ibnu Sina ataupun Farabi. Dan itu pula yang disampaikan oleh beberapa catatan dari Ibnu Rushd dalam menjawab Imam Ghazali di karyanya Tahafutut Tahafut. Berikutnya juga tidak kalah kuatnya penyesatan dan pembid'ahan terhadap para filosof sampai pada yang paling keras, yaitu pengkafiran. Dan di tahapan pengkafiran ini juga bentuknya adalah fatwa hukuman mati. Nah, untuk dapat dieksekusi, sebagian orang-orang itu, ya, bahkan dari kalangan fuqaha bekerja sama dengan kekuasaan agar fatwanya, rekomendasinya untuk menjatuhkan, mengeksekusi para filosof itu bisa terlaksana dengan kekuasaan. Bisa dipelajari bagaimana kematian Suhrawardi, ya. Begitu pula ini juga tentu saja bukan hanya dialami oleh para filosof, oleh kalangan mutakallim juga demikian. Bagaimana Imam Syafi'i sempat tertekan, bahkan muridnya sampai meninggal, Imam Al-Buwaiti, termasuk Imam Ahmad di penjara dalam persoalan mihnatu khalqil Quran, ya, menguji apakah Al-Quran itu diciptakan atau tidak diciptakan, apakah dia itu makhluk atau bukan. Itu dilakukan oleh kaum Mu'tazilah yang saat itu bekerja sama dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Berikutnya yang saya kira sangat fair dilakukan reaksi ini oleh luar kalangan filosof, yaitu mengarang buku sebagai jawaban terhadap para filosof seperti yang dilakukan sekali lagi oleh Tahafutul Falasifah Imam Ghazali. Di dalam tradisi peradaban keislaman,
kita mengenal yang namanya kutubur rudud, kitab-kitab sanggahan. Dan di kita itu nggak ada kategori seperti itu. Silahkan coba kira-kira di perpustakaan mana ada kategorisasi yang salah satu kategorinya dalam satu rak memuat kitab-kitab sanggahan. Kalau dulu itu ada ya kategori buku yang isinya sanggahan-sanggahan, atau biasa disebut juga sunnatur rodiyah, tradisi menyanggah. Menyanggah itu saling sanggah menyanggah, seperti yang Imam Ghazali ini kemudian disanggah oleh Ibnu Rushd, dan ada jawaban lain lagi ya yang dari aliran Imam Ghazali berusaha menjawab berikutnya. Karena itu Tahafutul Falasifah, satu judul yang bisa kita temukan dari banyak pengarang. Dan juga di filsafat Islam sendiri kitab-kitab jawaban ini banyak ya. Ini terkait dengan reaksi Mas Jawad, tolong selanjutnya terkait dengan peta konflik. Terkait dengan peta konflik ini bisa kita lihat filsafat ada di tengah, ya, dengan background yang bisa kita amati. Ini ada 4 filsafat ini seperti dikepung oleh 4 ilmuwan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pertama dari kaum fuqaha, ya, sampai filosofnya juga ya mendapatkan karunia pengkafiran. Yang kedua dari kalangan muhaddis, para ahli hadis, kita akan temukan beberapa hadis yang menyudutkan filosof ya dan filsafat atau menyudutkan Aristoteles. Juga ada dari kalangan hadis yang membela filsafat dengan mengarang-arang hadis ya. Seperti dahulu ada seorang yang bernama Aristoteles, dia adalah nabi, karena nabiyan. Sehingga ketika diperiksa ternyata hadis itu hadis palsu ya. Jadi kaum muhaddisin berkontribusi juga, bukan hanya menekan filsafat dan filosof, tetapi juga membela filsafat dan filosof. Tapi dari sisi dia menekan filsafat, bagian dari peta konflik filsafat. Ketiga, kaum mutakallim ya. Para teolog ini ya, utamanya yang paling kita kenal biasa standarnya yaitu Imam Ghazali, dan yang keempat yaitu para sufi, sebagian sufi ya tentu saja. Nah, jadi bagaimana filsafat harus menghadapi empat arus utama besar dalam tradisi keilmuan Islam: fuqaha, muhaddis, mutakallim, dan sufi. Nah, kalau kita balik, apakah filosof juga menyerang balik fuqaha? Apakah filosof menyerang balik muhaddis? Apakah filosof menyerang balik mutakallim? Apakah filosof menyerang balik sufi? Sejauh yang saya alami, saya tidak menemukan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menemukan ya bagaimana para filosof menyerang balik fuqaha, ya, menyerang balik mutakallim, katakan dengan kata-kata mereka sesat ya, dan menyesatkan. Kalau salah itu wajar, tapi kalau sesat ya dengan tuduhan dan tadi, tolong diberi saya membantu saya melengkapi peta konflik ini. Tapi uniknya kawan-kawan, baik fuqaha, dari kalangan fuqaha ataupun kalangan muhaddis, ada mereka yang menjadi filosof ya. Juga demikian dari mutakallim, apalagi lebih banyak lagi ya. Seperti Taftazani, dari seorang mutakallim beraliran Al-Maturidiyah, dia justru lebih dikenal oleh kalangan mutakallimin sendiri sebagai filosof. Karena itu pula beliau agak dijauhi, dan karyanya seperti apa? Syarhul Mawaqif tidak begitu diakses. Begitu pula misalnya Fakhrur Razi ya. Beliau begitu kuat dalam kalam, teolog, juga dalam filsafat, bahkan dimasukkan sebagai bagian dari filosof. Dari sufi juga tentu saja aliran Ibnu Arabi, hampir sepenuhnya mereka, tidak semuanya ya, hampir kebanyakan mereka menerima filsafat. Jadi ada persinggungan ini. Karena itu tidak ada aklamasi, tidak ada konsensus, baik di kalangan fuqaha, ataupun muhaddis, ataupun mutakallim, ataupun sufi, yang mengharamkan filsafat, menyesatkan filsafat, atau mengkafirkan filosof.
tidak ada aklamasi. Sebagian fuqaha, sebagian muhaddis, sebagian mutakallim, dan sebagian sufi. Dan ketika mereka melakukan pengharaman, itu kadang-kadang memang secara langsung menunjuk langsung hidungnya filsafat, atau melalui perantara. Nah, perantaranya ini rata-rata dua yang saya perhatikan. Kalau tidak logika, mereka perantaranya yaitu ilmu nujum. Karena logika itu haram, maka filsafat juga haram. Kenapa? Karena prasyarat filsafat adalah logika. Ketika logika atau mantik itu haram, maka filsafat juga haram. Ketika logika itu kafir dan sesat, maka filsafat juga sesat. Nah, ilmu nujum saat itu dipahami sebagai ilmu, semacam ilmu perdukunan gitu ya. Memang ada dua ilmu nujum itu, bahkan ada tiga. Ada ilmu nujum syar'i, hukum dalam fikih, bagaimana membaca waktu, pergerakan, kan ada misalnya gerhana matahari, ada sholat gerhana matahari, nah itu juga harus dibaca dengan ilmu nujum. Ada lagi ilmu nujum matematika ya, itu yang ada dalam filsafat. Ilmu nujum atau astronomi yang ada dalam filsafat, itu basisnya adalah matematika, dan tentu saja harus difahami filsafat di sini dalam pengertian yang sangat luas nanti, kawan-kawan. Nah, sayangnya ilmu nujum atau astronomi di kalangan publik lebih umum dikenal sebagai ilmu semacam perdukunan untuk melihat nasib ya, meramal misalnya. Dan itu yang juga tertuang dalam definisi KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ilmu meramal atau perdukunan seperti itu. Dan tentu saja ilmu seperti itu memang tidak dibenarkan ya. Nah, ini juga kesalahpahaman saya kira. Maka terkait dengan peta konflik ini, apa yang dilakukan oleh para filosof? Pertama, mereka komitmen pada arti filsafat, arti yang seluas-luasnya, arti awal filsafat. Saya akan kembali ke ini karena nanti terkait dengan filsafat akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Filsafat di sini arti awalnya yaitu identik dengan ilmu. Ilmu apa saja. Jadi saat itu di masa Ibnu Sina dan sebelumnya, seorang disebut filosof kalau dia menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya, mulai dari yang paling abstrak sampai yang paling konkret ya. Bahkan ilmu bahasa, ilmu musik, kedokteran ya. Jadi dalam tradisi penulisan sejarah filsafat Islam, filosof itu disandingkan dengan atiba, dengan dokter. Jadi seorang filosof pasti dokter ya. Ibnu Sina selain filosof dia dokter ya. Abu Hayyan Tauhidi juga dokter. Kemudian Sijistani yang saya sebutkan dokter. Kemudian Ibnu Rushd juga dokter. Ibnu Maimun dia sebagai dokternya dinasti di Mesir saat itu. Dokter. Jadi banyak yang jadi dokter. Dan seolah-olah saat itu kalau tidak menguasai kedokteran dia bukan filosof. Cuma sayangnya itu sudah tereduksi sejak masa Surawardi. Kedokteran tidak menjadi bagian dari tradisi filosof ya. Jadi bagaimana filosof yang sebelumnya itu ketika mereka tertantang tertekan, mereka melakukan respon dan antisipasi dengan menguasai berbagai bidang ilmu selain juga kecintaan bawaannya ya. Dan karena itu pula ketika seorang filosof dia menguasai misalnya kedokteran saja, Imam Syafi'i mengatakan kalau kedokteran wajib dipelajari. Imam Ghazali juga begitu, kedokteran wajib dipelajari. Karena tanpa kedokteran, hidup ini menjadi kacau ya. Sebagaimana yang kita alami sekarang ini di pandemi ini. Jadi dengan begitu filosof lebih mudah diterima dengan identitasnya sebagai dokter atau tabib. Kedua, filosof melakukan eksklusivisme, pembatasan diri. Ya, maka ada komunitas-komunitas yang secara tertutup majelisnya dilakukan ya, yang paling ekstrim mungkin yang dilakukan oleh Ikhwanus Shafa wa Khillanul Wafa ya. Tapi Ibnu Sina sendiri bagaimana tradisinya sampai sekarang filsafat itu dipelajari dengan guru. Jadi dalam tradisinya menjadi tidak lumrah kalau filsafat itu dipelajari sendiri. Tapi dalam tradisinya pasti ada gurunya, lalu guru itu belajar pada siapa. Sehingga membentuklah eksklusivisme di kalangan mereka. Ini untuk mengantisipasi supaya
doktrin-doktrin atau kebenaran-kebenaran filsafat tidak disalahpahami, ya, tidak disimpangkan, berada dalam koridor dan pengawasan para filosof. Berikutnya, para filosof menggunakan bahasa alegorisme atau metaforisme, ya. Bahasa-bahasa kiasan, karena itu juga baik Farabi, Ibnu Sina, Suhrawardi, Ibnu Rushd, dan para filosof banyak mereka menuliskan karya-karyanya, ya, yang bersifat alegoris, ya, atau metaforis. Yang keempat, terminologi. Terminologi ini yang membuat filsafat itu rumit, diantaranya karena mereka membuat terminologi sendiri yang hanya bisa digali, dipahami kalau kita belajar pada gurunya. Dan belakangan ini alhamdulillah banyak karya-karya yang mempermudah, ya. Lalu pengembaraan, mereka pergi ke sana ke sini, ya, dari satu kota ke kota lain untuk menghindari tekanan-tekanan akibat pengkafiran dan pengharaman tadi itu. Ibnu Sina bagaimana dia berkelana, salah satunya karena memang di satu tempat pada titik, pada waktu tertentu dia menjadi tidak aman lagi. Kalaupun dia harus bertahan, maka dia akan melakukan satu bentuk perlindungan diri yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah ini bukan tradisi Syiah, kalau di tasawuf khususnya itu sudah lumrah. Dan karena itu kita akan temukan bagaimana dalam satu syair Imam Ghazali, ya, di buku Ma'arijul Quds terkait ilmu jiwa, beliau menyatakan tentang taqiyah itu untuk melindungi ajaran ini supaya tidak disalahpahami. Itu di tasawuf. Demikian juga di filsafat, taqiyah menjadi bagian cara hidup mereka untuk melindungi ajaran ini, atau filsafat dan tasawuf. Berikutnya mengasingkan diri, ya. Bagaimana Suhrawardi, Mullah Sadra mengasingkan diri karena tekanan baik dari pemerintah ataupun dari publiknya saat itu. Yang selanjutnya adalah mengarang buku jawaban. Ini saya kira sudah banyak, dan tidak segan-segan para filosof pun bersaing dengan ulama lain untuk dekat dengan kekuasaan, mendapatkan perlindungan dari kekuasaan. Walaupun pada titik tertentu, ya, sebagian juga jadi korban kekuasaan, ya. Berikutnya saya kira hukum belajar filsafat yang perlu saya akan tuntaskan saja untuk ada pertanyaan selanjutnya. Apakah hukum filsafat, ya, perlu diurai, ya, kawan-kawan. Apakah hukum belajar filsafat itu kita urai satu-satu? Apakah hukum yang dimaksud dengan di sini bisa jadi hukum agama ataukah hukum akal? Nah, maka kandungannya akan beda, ya. Berikutnya, apakah belajar? Apa yang dimaksud dengan belajar di sini? Meneliti, termasuk mengajarkan, karena mengajarkan itu adalah belajar juga, atau membaca, atau mengarang buku. Apakah karya Imam Ghazali, Maqasidul Falasifah, itu adalah bagian dari belajar dan mengajarkan? Kalau kita karya baca sekarang, maka Imam Ghazali secara tidak langsung mengajarkan filsafat melalui karyanya Maqasidul Falasifah. Apakah dengan demikian Imam Ghazali sudah terhukumi haram juga kalau misalnya belajar filsafat itu haram, ya? Berikutnya, apakah filsafat itu sendiri? Nah, saya akan melompat ke filsafat, ya, sebagai objek supaya tidak disalahpahami, dan sekaligus saya mempromosikan filsafat ini. Mudah-mudahan semester depan atau tahun depan, ya, ada yang bergabung dengan kita nih. Ya, seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Ahmad Jubaili, ya. Pertama, filsafat itu berpikir. Yang dengan minimal tiga, karena ada beberapa lain lagi. Kalau ada waktunya, ya, pertama rasional, bisa berpikir tidak rasional, ya, berpikir tekstual. Berapa hukum sholat subuh? Itu tidak bisa dengan rasional, dengan rasio, ya, tapi dengan teks. Yang kedua, objeknya bersifat abstrak. Yang dipikirkan itu hal-hal yang abstrak. Jadi kalau dalam bisnis lalu kita mengambil satu keputusan, nah, ini rasional keputusan ini, iya, betul rasional, masuk akal, praktis, bisa menghasilkan, tetapi belum tentu abstrak, karena yang ditangani bukan hal yang abstrak, ya. Ini pertama berpikir rasional dengan akal, yang objeknya yaitu abstrak, atau dalam bahasa agama goib, ya. Abstrak itu bahasa agamanya goib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ayat kedua tuh kalau tidak salah. Yaitu muttaqin ketiga berarti, ya, di surat Al-Baqarah. Orang bertakwa itu orang yang percaya dengan yang gaib, orang yang percaya dengan hal-hal yang abstrak. Lalu yang ketiga fundamental.
berpikir tentang sesuatu yang abstrak sampai yang fundamental, karena abstrak ini bertingkat-tingkat. Nah, bagaimana supaya ini sampai ke yang fundamental, artinya ke pertanyaan, ke persoalan yang penghabisan paling mendasar. Itu ada metodenya. Nah, kadang-kadang filsafat juga identik dengan metode. Saya ringkas dengan rumusan AAM, yaitu apakah, adakah, dan mengapa. Nah, ini standar di kalangan para filosof, mereka biasa tuangkan di awal-awal pembahasan. Ya, bisa kawan-kawan dijabarkan lebih lanjut. Saya kira ada 6 berikutnya ya. Masing-masing dibagi 2. Apakah pertama, apakah kedua, adakah pertama, adakah kedua, mengapa pertama, mengapa kedua. Nah, ini biasanya di metodologi di kampus kita ajarkan itu ya, supaya hasilnya lebih detail lagi dan kecenderungan warna filosofisnya lebih kuat lagi. Dan metode ini saya kira bisa digunakan dalam ilmu-ilmu humaniora ya, ilmu-ilmu kemanusiaan juga sangat efektif. Pembahasannya saya kira agak panjang kalau metode ini, tapi secara ringkas filsafat kadang-kadang terkait hanya metode. Oh, seorang filosofis ya bisa saja kalau dia terapkan metode teknis 3 pertanyaan ini dengan uraiannya yang menjadi 6 itu. Ya, secara baik artinya secara prosedural, dan karena metode ini maka seorang yang bukan filosof pun bisa menjadi filosof. Artinya dia yang bukan dosen filsafat, dia tidak belajar filsafat, dia menjadi filosof. Mutakalim bisa menjadi filosof. Fuqaha termasuk Ibnu Taimiyah bisa menjadi filosof. Bahkan mungkin mufasir banyak yang filosof. Kalau kita kecenderungannya ke arah ini, ke nomor 2. Dan ada terbuka kemungkinan untuk juga ke nomor 1. Mereka itu adalah filosof. Jadi jangan kaget kalau misalnya Imam Syafi'i disebut oleh Imam Ahmad, dia seorang filosof. Ya. Lalu kita lihat filosofnya dalam hal apa? Dalam hukum, lalu dalam sastra, lalu dalam ilmu-ilmu pertikaian. Dulu ada namanya ilmu pertikaian publik. Tapi tidak ada kaitannya dengan ontologi, epistemologi, aksiologi, atau ilmu-ilmu yang kita kenal filsafat sekarang ini. Disebut filosof, iya, karena dia minimal menggunakan dua makna ini. Nomor 1, yaitu berpikir secara rasional, abstrak, dan fundamental. Atau nomor 2, dia menggunakan metode para filosof. Dan yang ketiga, ini ya, disiplin ilmu. Filsafat sebagai ilmu. Dalam pengertian umum, artinya menguasai semua ilmu. Jadi ilmu apapun itu dulunya disebut filsafat. Ada lagi pengertian khusus ya. Ya, pengertian khusus yang ada dalam pembagian yang belakangan ini ya. Ilmu filsafat dibagi 2, ada yang teoritis, ada yang praktis. Lalu yang teoritis dibagi 3 ya. Ada fisika, matematika, ada metafisika. Lalu yang praktis juga dibagi 3, ada etika, ada ekonomika, lalu ada politika. Lalu ada pembagian-pembagian lagi ya. Nah, ini ilmu khusus. Ada lagi ilmu filsafat terkhusus ya. Yang belakangan ini ya kecenderungannya ke arah ini. Jadi kalau filsafat apa? Ya ini filsafat yang terkhusus, yaitu ilmu ontologi. Yang kemudian karena ada persinggungan dengan tradisi barat, kita juga mendapatkan pengayaan dari sisi persoalan-persoalan yang muncul, lalu diupayakan jawabannya melalui ontologi, maka lahirlah ya, dipisahkan ilmu epistemologi mengikuti tradisi di barat. Nah, ini filsafat dari sisi 3. Jadi kalau kita mau bicara tentang hukum filsafat, ya tinggal dilihat ya, filsafat dalam pengertian apa ini. Disiplin ilmu pun misalnya ilmu yang apa? Ilmu dalam pengertian umum, ilmu dalam pengertian khusus, atau dalam pengertian terkhusus. Nah, karena itu berikutnya dari kalangan yang akan mengambil posisi hukum, ya, status hukum filsafat, mereka tidak akan keluar dari 4 dasar hukum agama dalam meninjau filsafat. Pertama, meninjau melalui teks Al-Quran. Apakah ada teks Al-Quran yang memang membicarakan filsafat dengan kesimpulan bahwa filsafat itu diharamkan, ya, dilarang. Demikian juga adakah hadis Nabi yang kesimpulannya bahwa hadis itu mengharamkan dan melarang filsafat. Yang ketiga, konsensus ulama. Adakah? Jadi kalau tidak ada teks suci wahyu,
entah secara langsung berupa Al-Quran atau tidak secara langsung berupa hadis Nabi, maka para ulama kembali ke konsensus. Saya menyebutkan 4 ini, ya ini yang maksimal, silahkan. Kadang-kadang orang nggak percaya dengan hadis, dia Quran saja, ya tinggal dicarikan Qurannya. Mungkin ada yang ingin mengharamkan, menghalalkan lewat hadis, ya saya masukkan hadis ini. Ada lagi yang ingin nggak ditemukan hadis Qurannya, bisa kita cari lewat konsensus misalnya. Ya silakan cari, adakah konsensus di kalangan para ulama, baik para mufuqaha atau muhaddis atau ahli mutakalim, masukkan juga para sufi yang punya komitmen terhadap syariat. Apakah ada ya teks kesepakatan konsensus di kalangan mereka terkait dengan halal dan haramnya filsafat? Ini juga perlu ditinjau. Tadi ada ulasan sedikit dari saya dan sejauh ini saya kira tidak ada konsensus terkait haramnya filsafat. Bisa sebagai satu contoh yang konkret saja, Imam Ghazali seringkali dia ditempatkan sebagai orang yang menentang filsafat, tapi karyanya uniknya dia menjudulinya tidak tahafutul falsafah, inkonsistensi atau kontradiksi filsafat, bukan begitu, tapi inkonsistensi atau kontradiksi para filosof. Jadi kita perlu hati-hati. Yang paling hati-hati bisa kita pahami dari judulnya saja, bahwa ada kontradiksi di kalangan para filosof sebagai oknum-oknum filsafat, bukan filsafat itu sendiri. Karena itu pula Imam Ghazali termasuk yang menggunakan filsafat, lalu dia masukkan ke dalam fikih melalui usul fikih. Yaitu apa? Ketika beliau memasukkan logika sebagai prasyarat dasar untuk menguasai filsafat. Jadi Imam Ghazali ini unik sekali, sangat adil saya kira. Dia sudah menempatkan judulnya sudah ditimbang-timbang, yaitu dengan rumusan kontradiksi para filosof, bukan kontradiksi filsafat ya. Nah, ini terkait dengan konsensus. Berikutnya, kalau tidak ditemukan, sebagian fuqaha akan menggunakan akal qat'i ya, saya di sini sebut akal pasti. Kawan-kawan, sebagian hukum misalnya yang tadi sudah sholat asar lalu ambil wudhu, itu hukum wudhu untuk sholat asar itu ada hadisnya enggak? Nah, kalau merujuk kepada teks tidak ditemukan hadisnya, tapi ada kaidah fikihnya. Kaidah fikihnya yaitu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang satu kewajiban tidak akan tuntas kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, ini kan dihasilkan dari kaidah fikih tadi. Kaidah fikih tidak merujuk kepada satu ayat ataupun satu riwayat, tapi dari kesimpulan akal pasti tadi. Maka hukum mengambil wudhu sebelum sholat asar menjadi wajib berdasarkan kaidah fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini pertimbangan-pertimbangan sebelum kita kemudian memutuskan ya, sehingga tidak tergesa-gesa apakah filsafat itu haram ataukah tidak. Dengan sedikit beberapa catatan saya tadi. Berikutnya sebagai penutup saja, berfilsafat itu minimal ada 5 poin ya. Pertama, alat menjangkau realitas. Salah satu alat, bukan satu-satunya alat. Jadi jangan tersinggung kalau filsafat itu mengklaim kebenaran, itu semata-mata sebagai salah satu alat. Maka kebenaran juga bisa dijangkau dengan alat lain. Berikutnya, filsafat tujuannya yaitu menyingkap realitas. Tentu menyingkap realitas ini ada 2, realitas yang memang nyata. Di sini saya bedakan antara realitas dan kebenaran. Jadi kalau kawan-kawan nanti mencoba untuk membaca buku metafisik, itu hanya ada 2 persoalan utama di sana. Persoalan realitas dan persoalan kebenaran, pengetahuan yang benar. Apa realitas yang tertinggi? Maka beliau berdasarkan hukum kausalitas dengan rumusan filsafat penggerak utama, maka beliau sampai pada Tuhan. Karena itu pula metafisik disebutnya dengan theologike, ilmu tentang ketuhanan. Kalau ada sekarang yang menanyakan kenapa filsafat Islam itu kok ketuhanan, loh dari awal filsafat itu dibukukan dan disiplinkan dengan nama theologike. Sebab teologi itu ilmu tentang Tuhan. Tuhan di sini bukan sebagai pencipta, tapi sebagai realitas utama dan pertama. Kalau kita bicara tentang realitas, maka apa realitas yang tertinggi dan utama sebagai sumber realitas?
kita mau tidak mau akan bicara tentang realitas tertinggi itu. Masalah bagaimana kita menyebutnya itu bisa beda-beda. Di sini kita sebut Tuhan, lalu orang Arab mungkin sebut lain ilah, ya, Eloh, lalu Al-Qur'an sendiri menyebutnya Allah. Dan yang kedua, persoalan dalam metafisika yaitu kebenaran. Apa kebenaran yang paling tinggi? Apa kebenaran mutlak yang tidak bisa lagi diragukan? Itu beliau menyimpulkannya pada hukum non kontradiksi. Jadi intinya semua pembahasan itu arahnya nanti kedua masalah tadi. Masalah ontologis, yaitu kebenaran yang paling tinggi. Yang kedua, masalah epistemologis, kebenaran yang paling primitif, paling mendasar. Yang ketiga, dengan berfilsafat kita menjadi merdeka dan mandiri untuk memutuskan. Kalau kita masukkan berfilsafat pada Pancasila, maka bagaimana kita mandiri dan merdeka untuk memutuskan dan mengambil sikap bahwa Pancasila adalah keputusan aku sendiri, terlepas dari orang-orang pendahulu kita, dengan segala hormat tentunya ya. Nah, ini filsafat mengajarkan kemerdekaan dan kemandirian. Menjawab yang keempat, menjawab pertanyaan fundamental tentang dunia dan kemanusiaan. Saya cepat-cepat saja. Dan yang kelima, menunjang pemahaman teks suci. Ini yang menjadi tradisi para filosof muslim ketika mereka menuntaskan filsafat, mereka di akhir-akhir hayatnya menyempatkan diri untuk minimal mengkarya tentang tafsir. Jadi ada dari Ibnu Sina tafsir, dari Suhrawardi tafsir, bahkan Suhrawardi terinspirasi dari ayat Allahu nurus samawati wal ard, sehingga dia dengan faktor-faktor lainnya membangun satu sistem filsafat sendiri. Jadi filsafat sebagai alat bukan hanya untuk menjangkau realitas dan kebenaran, membuat kita menjadi mandiri dan menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang sangat bagus dirumuskan oleh Immanuel Kant dan bahkan sebelumnya oleh Imam Sayyidina Ali, dan berikutnya bisa menjadi alat untuk memahami teks secara lebih baik lagi. Ini maaf terlalu panjang ya. Untuk sementara sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya. Tadi sengaja memang walaupun waktunya hampir habis, tetapi ternyata karena penting ya untuk mencoba memperbaiki kondisi pandangan masalah tentang Tuhan ini, saya tidak berani untuk memotong di tengah jalan. Karena itulah mudah-mudahan Ustadz bersedia untuk menjawab. Ini banyak sekali, ada sekitar 10 pertanyaan yang sempat kita catat. Nah, apakah sistemnya apa mau satu-satu jawab atau saya bacakan dulu, kemudian Ustadz mencoba menjawab berbagai hal yang ditanyakan. Gimana Ustadz? Ya, kalau boleh usul saja mungkin lewat asar, lalu kalau boleh bertanya apakah sebenarnya itu penyimpangan atau bagian dari eksplorasi pemikiran sebagai konsekuensi logis dari filsafat. Ya, betul ya. Mas Abi Rayin ya. Ya. Saya mengurut faktor-faktor tadi itu, termasuk faktor penyimpangan yang ada di dalam keluarga filosof. Ya. Artinya penyimpangan tadi dilakukan oleh salah satu anggota filosof, itu sudah bisa masuk ke salah satu faktor latar belakang yang menyulut reaksi keluarga-keluarga di luar filosof. Nah, jadi tentu ada filosof-filosof yang memang melakukan eksplorasi yang boleh jadi secara tidak sengaja lantas terjadi penyimpangan. Ibnu Sina sendiri dalam satu contoh tadi, yaitu kebangkitan, masalah kebangkitan, yaitu kehidupan setelah kematian, menyadari bahwa ini kesimpulan yang menyimpang dari agama, gitu ya. Menyimpang dari agama, tidak menyimpang dari filsafatnya Aristoteles, sesuai dengan kaidah-kaidah filosofis Aristoteles. Tetapi dari kesadaran itu lantas beliau kembali ke jalur teks suci. Nah, pada keyakinan mereka,
utamanya dari isu terkait dengan kontradiksi hubungan antara akal dan wahyu, kebanyakan sepakat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan wahyu. Kedua-duanya jika berasal dari sumber yang satu maka akan saling menguatkan. Saya sambil lalu saja ya, Mas Rusmin Tumanggor. Ya, saya hadir. Pertanyaan, filsafat apa yang dianut di Indonesia yang menyatakan God looking dan good looking tentang Korea, bibit teroris dan radikal ya. Nah, ya tanpa mengerucut ke titik-titik ini, saya kira kalaupun memang ada arus radikalisme dari luar, dari pihak-pihak tertentu, dari kalangan tertentu, saya kira seorang filosof atau seorang pelajar filosof, bila memang dia kenal dengan tradisi filsafat, dia tentu akan lebih terbuka, akan lebih sabar, bahkan senang untuk dikritik, ya. Karena dengan demikian dia terbantu untuk mengidentifikasi masalah. Dengan cara demikian, adanya arus penentangan, bahkan pengharaman atau radikalisme terhadap filsafat itu menunjang filsafat untuk minimal mengidentifikasi masalah untuk kemudian secara objektif mencarikan, mengusahakan jawaban-jawaban dan klarifikasi. Dan saya kira dengan keterbukaan dan ketulusan, filsafat akan sangat mudah untuk berdialog dengan pihak manapun. Anda bisa bayangkan misalnya dari 3 alat metode dalam filsafat, apakah, adakah, dan mengapa, itu akan menteror, kalau kasarnya gitu ya, akan menelan siapa saja bahkan yang menentang filsafat. Yang paling keras misalnya terkait dengan penentangan terhadap filsafat dan hukum haram, jika kita tanyakan kepada mereka apa dalilnya, kenapa Anda mengharamkan filsafat, pasti membawakan argumen. Ya, dia tidak akan diam, walaupun mungkin argumennya dikarang-karang ya, yang kemarin itu kan dikarang-karang itu. Tapi dia berusaha menjawab, itu sudah bagian dari sikap filosofis, yaitu tanggung jawab pengetahuan, doxastic responsibility. Lalu kalau dia membawakan argumen, ya kita tanyakan lagi, ini argumen benar atau tidak? Oh ya, argumen dari Nabi misalnya, atau dari satu imam mazhab, ini benar atau tidak? Jadi diteruskan terus, apakah kalau memang benar, apakah ini rasional atau tidak? Jadi terus bisa dikejar ya oleh pola-pola yang ada dalam filsafat. Jadi kemanapun dan siapapun yang akan mengomentari filsafat, dia suka atau tidak akan masuk ke dalam perangkap filsafat. Seperti seorang yang masuk ke dalam lumpur, lumpurnya hidup. Ya, ketika dia mereaksi lumpur di bawah, dia akan semakin tertarik. Ya, karena lumpur di bawah akan menyedot dengan pertanyaan-pertanyaan. Bila dia jawab, maka dia menjadi bagian dari lumpur hidup tadi. Semakin direspon, semakin dia masuk ke dalam lumpur filsafat. Itulah lumpur filsafat itu, lumpur hidup yang akan memperangkap seseorang kalau mengomentari. Berikutnya, pernyataan penyimpangan juga sebenarnya didasarkan atas sudut pandang basis tertentu. Jika dilihat dari basis, ya saya kira ini penting sekali dari Mas Abi, karena itu filsafat Islam salah satu ciri khasnya ada perspektifisme, ya, dari sudut pandang, dari perspektif tertentu. Dalam bahasa mereka itu min haitsu, dari segi, min haitsu apa gitu ya. Nah, ini menjadi ciri khas filsafat Islam, min haitsu, min haitsu. Karena itu kadang-kadang filosof ini ngomongnya kontradiksi ya. Itu perlu diurai, seperti juga Imam Ghazali, tahafutul falasifah, kontradiksi antar filosof, itu perlu diurai. Kontradiksi itu boleh jadi kontradiksi karena kita kehilangan perspektif. Tapi kalau ini dari perspektif tertentu, sedangkan itu dari sudut pandang tertentu, maka tidak akan terjadi kontradiktif. Kalau satu sudut pandang menghasilkan, menyimpulkan 2 hal yang berbeda, maka itu akan terjadi kontradiksi. Tidak akan terjadi kontradiksi kalau 2 persoalan, 2 kesimpulan yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda.
Ini saya kira sudah lewat. Apa kita akan teruskan atau bagaimana ini merespon pertanyaan yang membuat saya kelabakan ini? Pertanyaan. 3 lagi aja, Ustaz. 3 pertanyaan lagi boleh, Ustaz? Ya, mungkin secara acak ya. Ya. Pertanyaan dari Sheila, dengan belajar filsafat, bagaimana kita menggunakan akal secara rasional, selogis mungkin, namun khawatirnya apakah dengan mendalami filsafat itu tidak menjadikan semua hal harus diakali. Saudari Sheila, ada metode teknis yang sudah saya sampaikan tadi. Biasanya saya gunakan untuk juga memancing potensi anak-anak berfilsafat dengan pola persoalan pertanyaan-pertanyaan teknis tadi ya. 3 pertanyaan yang kemudian kita urai lagi menjadi 6, bisa lagi diurai menjadi 10. Tetapi karena memang bukan fokusnya di sini, saya akan senang sekali kalau ada undangan lagi untuk menjelaskan metode berfilsafat ya, bukan metode filsafat, metode berfilsafat, metode bagaimana berpikir secara filosofis, sekalipun kita bukan filosof, bukan pengajar filsafat, tapi bisa menjadi filosof dengan pengertian menerapkan metode teknis, menelaah secara filosofis sebagaimana dalam tradisi para filosof. Terkait dengan kekhawatiran mendalami filsafat akan menjadikan semuanya harus diakali, dengan filsafat, pertama, setidaknya kita bisa tahu di titik mana kita tidak lagi bisa menggunakan akal. Karena itu salah satu definisi filsafat diantaranya yaitu mengenali realitas sebagaimana adanya sejauh kemampuan manusia dan menyadari akan ketidakmampuannya untuk mencerna realitas, karena kan luas realitas ya, untuk menjangkau realitas di luar dari kemampuan akal. Ini definisi yang juga berlaku dalam tasawuf ya. Ibnu Arabi juga mendefinisikan tasawuf begitu. Yaitu tasawuf itu apa? Yaitu mengetahui apa yang bisa diketahui dan menyadari hal-hal yang tidak bisa diketahui. Itu verbatim dari dari Ibnu Arabi. Dan dalam filsafat juga ada yang mendefinisikan filsafat kurang lebih sama, yaitu mengenali realitas sebagaimana adanya sejauh kemampuan manusia dan menyadari akan ketidakmampuan akal menjangkau. Jadi ada batasan-batasan di mana akal tidak bisa menjangkau. Karena itu pula orang yang ingin mengambil sikap skeptisisme atau sofisme atau mengharamkan filsafat, ya, sehingga filsafat tidak lagi perlu dipelajari dan akal kita tidak digunakan untuk filsafat, itu pun harus dengan filsafat supaya ada justifikasinya. Betul tidak? Skeptisisme itu harus dengan akal juga. Jadi ini bagian dari fitrah kita, hanya filsafat bagian dari fitrah kita untuk menggunakan akal. Hanya filsafat salah satu instrumen yang efektif di samping instrumen-instrumen lain untuk mempelajari realitas, pertama secara rasional, yang kedua secara abstrak, hal-hal yang abstrak, yang ketiga sampai pada hal-hal yang fundamental. Ini mungkin pertanyaan terakhir, saya kira tidak ada lagi, itu yang saya jawab. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang lain pasti akan ini mungkin ya di foto di copy paste kali ya dari panitia untuk nanti dengan cara lain saya merespon ya dari Mbak atau Ibu Rasmin ini, Mas Edomi, Mas Mbak Dini, Mas Gamal, Mas Dewanto ya, Mas Samsul. Idul Adha saya hanya menyebut nama-nama ini untuk nanti saya koleksi. Mudah-mudahan dari pertanyaan yang kritis-kritis dan komentar bisa melengkapi sekilas dari penilaian saya atau pengamatan saya terkait sejarah filsafat kaitannya dengan hukum halal haram. Pak Ahmad, mungkin cukup sekian dulu. Ya, baik Ustaz.
Terima kasih ya kepada Ustadz Amar Fauzi PSD yang telah berusaha untuk menyampaikan materi secara ringkas dan cepat. Sebenarnya itu sebuah perjalanan yang panjang ya, dari sejak zaman klasik sampai kontemporer. Ternyata memang luar biasa filsafat ini mendapat tantangan, mendapat serangan, dan mendapat kepungan ya, tetapi sampai akhirnya tetap bertahan, dan bisa jadi sekarang salah satu reaksi untuk menanggapi berbagai hal itu adalah dengan webinar ini. Nah, bagi para seminar, sedikit saja Pak. Ya, silakan. Kawan-kawan, tidak bisa dipungkiri bahwa di hadapan kita, di tangan kita itu ada filsafat, dan itu tidak mati. Ada filosof-filosof yang masih menjaga tradisi ini. Kalau kita kembali ke isu peradaban, filsafat peradaban seperti yang diungkap oleh Will Durant dalam karya besarnya Ensiklopedia Peradaban, yaitu Story of Civilization, pertama kali yang beliau sampaikan adalah filsafat peradaban. Lalu beliau menghitung ada 4 syarat satu bangsa punya peradaban. Dan saya kira kita punya tugas berat bagaimana Pancasila menjadi basis peradaban. Itu minimal ada 4. Pertama ekonomi, kedua politik, ketiga budaya, sastra, seni, dan yang keempat ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah filsafat. Jadi kalau kita sekarang masih ada filsafat, masih punya peradaban, maka sesungguhnya yang masih mempertahankan peradaban kita secara langsung atau tidak langsung adalah kontribusi para filosof. Jadi kalau filsafat sekarang diharamkan, maka akan ada satu elemen yang paling kuat, ini yang diidentifikasi oleh Will Durant, juga para filosof-filosof peradaban ya, mengidentifikasi bahwa filsafat adalah dasar peradaban. Jadi adanya peradaban kita sekarang karena memang ada filsafat dan ada kontribusi para filosof. Ya, terima kasih Ustaz, luar biasa. Tentunya kepada para hadirin, para Zumina dan Zuminat, tidak puas ya, karena sebuah pembahasan yang begitu luar biasa hanya dengan waktu yang singkat. Nah, bagi para Zuminar, kalau memang penasaran ya silakan nanti kalau dalam kondisi normal bermain ke kampus kita, insya Allah jawaban-jawaban yang lainnya tersedia di sana, baik dalam bentuk kitab, maupun dalam bentuk para filosof-filosof muda. Jadi tadi yang bertanya saat apakah ada filosof muda di Indonesia saat ini? Nah, mungkin nanti jawabannya adalah dengan selalu mengikuti ini. Yang kedua juga bagaimana agar filsafat ini tidak berupaya sebagai hanya sebuah mengakal-akali fenomena saja. Dan terakhir juga, apakah mungkin filsafat itu sekadar apologetik terhadap penafsiran Al-Quran? Artinya masih banyak pertanyaan, dan tentu ini tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tentu inilah yang membuat kita menghadirkan acara ini untuk memberikan sebuah inspirasi bahwa filsafat masih hidup, tetap hidup, dan menghidupkan ya, kita dan bangsa Indonesia ini ke depan. Karena itulah dukungan, kehadiran, dan kebesaran para hadirin sangat besar buat kita pengaruhnya bagi saya sendiri sebagai sebuah pusat kajian filsafat Islam. Yang kedua juga bagi pengembangan filsafat Islam sebagai hasanah intelektual yang sampai saat ini tetap bertahan sebagai ciri khas Islam sebagai agama yang rasional. Karena itulah sekali lagi terima kasih kehadiran semuanya, dan juga Ustaz Amar, terima kasih atas materinya luar biasa, sehingga waktu tidak mampu untuk memberikan peluang, tapi insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan jangan lupa absensi dan evaluasi dari peserta untuk kebaikan acara ini kami sangat harapkan. Dan jangan khawatir bahwa setiap pertanyaan yang ada di chat akan kami bahas di para pemateri. Mudah-mudahan ke depan ada sesi khusus untuk menjawab soal-soal itu, sehingga seluruh persoalan itu bisa kita jelaskan. Baik, terima kasih semuanya, dan mohon kalau bisa ya dibuka itunya, videonya, barangkali bagian panitia akan mengabadikan. Ya, akan diabadikan fotonya agar kita saat bisa saling tatap muka di Kopi Darat ya. Ya, silahkan bagian panitia untuk mengabadikan fotonya sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah bersama dalam sebuah majelis. Ya, baik, terima kasih. Pada akhirnya semua acara kita selesai, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita
dan tentu juga menyempurnakan pilihan kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur atas anugerah diberikannya kecerdasan berpikir, kecerdasan bertindak, dan tentu kecerdasan di dalam mengemban amanah sebagai hamba yang mulia. Baik, kita akhiri sama-sama sesi kali ini, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan sesi yang lebih bagus lagi, yaitu konstruksi dan minggu depan dengan tema eksistensi dan konstruksi Islam sebagai keilmuan Islam. Itu saja, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan sholawat sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.